wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Arianti Rizal dengan NIM 22202038612111031. Di sini saya akan menyampaikan 3 materi. Untuk penjelasannya, yuk simak video selanjutnya. Yang pertama itu perbandingan pasar uang dan pasar modal. Pasar uang dan pasar modal memiliki perbedaan mendasar dalam jangka waktu dan jenis instrumen yang diperdagangkan. Pasar uang berfokus pada instrumen jangka pendek, sedangkan pasar modal menawarkan investasi jangka panjang dengan potensi imbal hasil yang lebih tinggi. Adapun perbedaannya, yang pertama instrumen. Perbedaan yang paling jelas di antara pasar uang dan pasar modal adalah instrumen atau produk investasinya, karena objek pertukarannya berbeda. Instrumen investasi pasar modal dan pasar uang juga berbeda jauh. Instrumen pasar uang umumnya meliputi surat-surat utang, investasi real estate, dan deposito berjangka. Instrumen pasar modal jauh lebih luas, mulai dari saham sampai reksadana. Yang kedua, jangka waktu. Pasar uang dapat menjadi tempat bertemunya pemilik dana dan peminjam dana secara langsung. Pertemuan tersebut biasanya bersamaan dengan penawaran transaksi dalam jangka pendek. Berbeda dengan pasar modal yang menawarkan investor penanaman modal dalam jangka panjang melalui instrumen-instrumen yang ditawarkan. Yang ketiga, tujuan investasi. Pasar uang, investor cenderung mencari stabilitas dan kepastian dengan fokus pada menjaga kekayaan dan mendapatkan imbal hasil yang telah disepakati. Sedangkan pasar modal, investor memiliki tujuan yang lebih beragam, seperti memperoleh dividen, menjadi pemilik saham, atau mendapatkan keuntungan dari jual beli saham. Yang keempat, mekanisme pasar. Mekanisme pasar modal jauh lebih kompleks daripada pasar uang. Sebelum menerima bantuan pendanaan, pihak perusahaan emiten biasanya harus menghubungi lembaga penjaminan efek terlebih dulu. Setelah itu, proses penawaran saham biasanya harus melalui uji kelayakan sebelum bisa dilepaskan di pasar modal. Yang kelima, likuiditas. Investasi pasar uang lebih mudah cair daripada di pasar modal. Biasanya setelah berinvestasi di pasar modal, seorang investor akan mendapatkan lembaran saham atau lot sebagai bukti kepemilikannya atas perusahaan tertentu. Beda halnya dengan likuiditas pasar uang. Saat membeli obligasi atau sertifikat berharga dari pihak emiten, investor memiliki hak tagih pada emiten tempatnya berinvestasi. Yang keenam, otoritas tertinggi. Meskipun sama-sama dinaungi BEI dan diawasi OJK, pasar uang diatur oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Untuk pasar modal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan otoritas tertinggi yang mengawasi kegiatan di bursa efek. Yang ketujuh, risiko. Karena profitabilitasnya yang lebih pasti, pasar uang memiliki tingkat risiko yang lebih rendah. Oleh sebab itu, pasar uang adalah jenis investasi paling sesuai bagi investor dengan profil risk averse. Sedangkan pasar modal punya risiko tinggi karena profitabilitasnya sangat mudah berubah-ubah mengikuti gejolak ekonomi pasar. Yang kedua, perbandingan produk pasar uang dan pasar modal. Pasar uang menawarkan instrumen keuangan jangka pendek dengan risiko rendah dan likuiditas tinggi. Nah, produk utamanya yaitu deposito berjangka, surat berharga pasar uang atau SBPU, commercial paper, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan treasury bills atau T-bills. Tujuan investasinya itu cocok untuk investor yang mencari stabilitas pengelolaan kas jangka pendek dan imbal hasil yang pasti. Sedangkan pasar modal menawarkan instrumen keuangan jangka panjang dengan potensi imbal hasil yang lebih tinggi, tetapi juga disertai risiko yang lebih besar. Nah, adapun produk utamanya yaitu saham.
obligasi, reksadana, exchange traded funds atau ETF, dan derivatif. Tujuan investasinya cocok untuk investor yang bersedia mengambil risiko untuk pertumbuhan modal jangka panjang dan pendapatan tetap. Yang ketiga, prinsip-prinsip syariah pada pasar uang dan pasar modal. Prinsip-prinsip syariah di pasar uang bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi dan instrumen keuangan yang digunakan sesuai dengan hukum Islam. Nah, berikut ada beberapa prinsip syariah yang diterapkan dalam pasar uang. Yang pertama itu larangan riba atau bunga. Riba atau bunga dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, instrumen keuangan yang memberikan imbal hasil berbasis bunga tidak diperbolehkan sebagai alternatif. Instrumen seperti murabaha atau jual beli dengan margin keuntungan atau murabaha kemitraan investasi digunakan. Nah, yang kedua itu transaksi yang halal. Semua transaksi harus berkaitan dengan kegiatan yang halal atau diperbolehkan dan tidak terlibat dalam bisnis yang haram atau dilarang seperti alkohol, perjudian, dan produk-produk yang dilarang dalam Islam. Yang ketiga itu keadilan dan keseimbangan. Prinsip keadilan harus diterapkan dalam setiap transaksi. Tidak boleh ada penipuan, eksploitasi, atau ketidakadilan dalam hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Yang keempat, penghindaran gharar. Transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi yang tinggi harus dihindari. Semua syarat dan ketentuan harus jelas untuk mengurangi resiko ketidakpastian. Nah, selanjutnya pasar modal syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk memastikan bahwa aktivitas finansial dan investasi yang terjadi dalam pasar modal adalah sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama, larangan riba. Dalam pasar modal syariah, larangan riba diterjemahkan sebagai larangan memperoleh atau membayar bunga pada investasi atau pembiayaan. Oleh karena itu, instrumen-instrumen keuangan yang menghasilkan pendapatan dari bunga seperti obligasi konvensional dihindari dalam pasar modal syariah. Sebagai gantinya, pasar modal syariah menggunakan instrumen keuangan seperti sukuk yang tidak mengandung unsur riba. Yang kedua, larangan maisir. Maisir berujuk pada praktik perjudian atau spekulasi dalam ekonomi. Dalam pasar modal syariah, larangan maisir menghindari spekulasi berlebihan dan investasi yang didasarkan pada keberuntungan semata. Aktivitas seperti perdagangan berjangka atau futures dan opsi yang memiliki unsur spekulatif yang tinggi dihindari. Yang ketiga, larangan gharar. Gharar adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi dalam pasar modal syariah. Larangan gharar berarti transaksi harus transparan dan jelas, tanpa adanya unsur ketidakpastian yang berlebihan. Transaksi yang melibatkan gharar seperti kontak yang tidak jelas atau mengandung unsur ketidakpastian berlebihan dihindari dalam pasar modal syariah. Misalnya dalam investasi saham syariah, informasi tentang perusahaan harus transparan dan tersedia untuk investor. Kontrak saham syariah juga harus mengikuti prinsip-prinsip kejelasan dan kepastian. Yang keempat, partisipasi dalam risiko dan keuntungan. Investasi dan pengusaha harus berbagi risiko dan keuntungan. Ini mencerminkan dalam struktur investasi seperti mudharabah atau kemitraan dan musyarakah atau kerjasama.